Halo, apa kabar semua? Sahabat RK, semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan berkunjung ke Banten Koi Farm atau BKF, yang dimana ikan produksinya adalah golden buck. Dan juga kebetulan hari ini sedang ada acara dengan Dinas Perikanan. Di sana banyak sekali ilmu yang akan kita dapat dan mungkin akan menjadi motivasi kita untuk menyukai ikan-ikan koi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ikutin juga acara dengan Dinas Perikanan dan juga Banten Koi Farm. Bagaimana keseruannya? Oke, jangan lupa ya subscribe, like, and share. Teman-teman pernah lihat show ikan koi nggak? Belum lihat, belum pernah. Kalau teman-teman lihat ikan koi di show dari Jepang itu ukurannya besar, 1 meter lebih, 1 meter lebih. Harganya pun banyak yang miliaran, 900 juta, 1 miliar, 2 miliar gitu. Nah, kalau kita berpikir radikal, apa bedanya kita dengan Jepang? Apa sih bedanya gitu? Tapi kenapa? Ini fakta ya, bisa dicek di survei lah. Fakta, saya tidak bermaksud downgrade, ini cerita idealisme saja. Faktanya, ikan koi produksi Indonesia itu masalahnya sebetulnya di mana? Kenapa nggak bisa tembus pasar internasional? Atau kenapa jangankan ke pasar internasional, ke hobis elit saja, mereka nggak mau. Hobis elit itu nggak mau beli ikan koi lokal. Alasannya dua. Satu, ikan koi lokal itu stigma yang ada sekarang tidak bisa jumbo. Definisi jumbo itu size-nya di atas 80 cm. Itu namanya koi jumbo. Kalau 60, 65 enggak. Jadi patokannya itu. Nah, mereka kan kolamnya mahal-mahal tuh. Beli ikan misalnya dipelihara, dikasih makan, 2 tahun kemudian diharapkan bisa 80 cm, malah nggak besar. Akhirnya mereka nggak mau. Yang kedua nggak maunya adalah dikarenakan standar karantina pasca panen dari kan pelihara tentu semua dimapon, Jepang juga dimapon. Banyak hobis tidak mau memelihara ikan koi lokal Jepang. Gimana sih perbedaannya? Begini, mayoritas teman-teman petani jualan ikan itu dari Mapon, dari Kuala Lumpur, di karantina, kemudian dijual. Itu kan kebanyakan. Sementara kolam hobis, kolamnya adalah kolam sistem ras, resirkulasi agrokultur sistem, air daur ulang. Begini kan diputar pakai filter. Walaupun di karantina 2 minggu dengan harapan parasit dan lain sebagainya hilang, tetapi parameter air terlalu jomplang sehingga ikan gagal adaptasi. Gagal adaptasi, ikannya sakit. Bukan masalah ikan yang sakit, bukan hanya ikan itu, korban satu kolam. Ikan seperti itu. Makanya kami evaluasi itu, dulu kami juga lakukan itu. Ikannya sering error. Kenapa ikan ini ke customer di sini udah 2 minggu gitu di karantina dengan macam-macam lah. Pakai akuarium, katanya begini, katanya begini, kita coba. Tapi kasus ikan sakit yang dibeli customer itu tinggi. Jadi kita belajar lagi itu, oh nggak bisa ikan koi ini harus disamakan parameternya. Maka kami buat langsung tuh 5 kolam filter ini. Nah ini namanya showroom. Tujuan ini adalah agar hasil produksi kita mudah adaptasi dengan kolam hobis. Nah sekarang misalnya dari BKF sudah 2 tahun ini katakanlah 0 kasus ikan sakit ikan dari kami. Bahkan sekarang kebanyakan hobis sudah berani ikan dari kita itu tanpa karantina. Karantina di sini 4 hari, setelah itu mereka beli langsung cemplung.
Kalau saya biasanya 2 hari karantina, tujuannya untuk adaptasi suhu aja biar nggak lompat. Nah itu, dengan metode ini biayanya besar, investasi terbesar di kolam filter ini. Tapi hanya dengan cara ini kita bisa ke depan. Kami juga belum. Misalnya kalau teman-teman lihat di lelang kita kan itu OB 1 juta, itu ditujukan untuk pasar middle ya. Rata-rata closing itu 3 jutaan lah. Itu masih jauh, ikannya 70-75. Seharusnya harapan kami harganya itu di angka 10 sampai 15-20. Belum sampai. Tapi paling tidak target kami slow gitu. Oh ya udahlah, kita fokus, bahkan jualan itu produksi yang hasil produk yang dijual itu saja 70, 75, 80. Ikan kecil kita jarang jual. Tujuannya adalah untuk branding bahwa produksi kami itu ikannya bisa jumbo. Karena di situ letak kelemahan ikan koi Indonesia. Kita tutup di situ. Yang kedua, kami juga edukasi bahwa nggak usah khawatir, ikan produksi kami perlakuannya sama dengan ikan Jepang. Kita tidak jual ikan dari maton, tapi jual dari konkret kolam filter. Nah sekarang di hobis atas mulai itu pada beli. Kalau luar negeri ya baru Malaysia kemarin itu. Nah itu teman-teman. Di satu sisi ada kesulitan, tapi di sisi lain ada peluang. Dimanapun hari ini kita bisa jualan, bisa jualan gitu. Nah tinggal masalahnya konsisten, punya standarisasi yang ketat. Jepang itu kuncinya itu aja. Misalnya kami sendiri berusaha nih, indukan kami harus, kan kalau bisa cetak ikan jumbo itu minimal indukannya 80 cm. Sekarang anakan kita sudah 85. Kalau saya konsisten, insya Allah ke depan ikannya bisa naik lagi dari 85, 90, mungkin ke depan bisa 1 meter. Gitu. Dari sisi besaran kita sudah bisa, walaupun di kelas koi terendah. Yang saya maksud kelas koi terendah itu, kalau di show koi itu dibagi 5 kelas, A, B, C, D, E. A itu gosanke itu Kohaku sanke. Nah untuk produk ini kami belum bisa jumbo ikannya. Walaupun sekarang produksi kami sebetulnya banyak kan gosanke. Tapi di kelas ikan polosan, kawarimono, ikan kita sudah oke. Ikan kita sudah besar lah. Jadi kita umpetin dulu tuh yang gosanke-nya. Nah kemudian misalnya kalau teman-teman follow akun kami Banten Koi Farm, entah di Instagram, entah di YouTube atau di TikTok, selama 4 tahun ini silahkan cek 99% konten kami tidak ada konten jual. Kenapa? Karena belum waktunya. Konten saya itu hanya video cerita, video hasil produksi. Nggak ada satupun video misalnya ini ikan harganya segini, nggak ada. Karena belum waktunya. Yang kedua, kenapa kami juga belum menjajaki teman-teman pedagang? Karena permintaannya belum ada. Permintaan yang saya maksud adalah permintaan produk dari Banten Koi Farm. Misalnya, seharusnya kan secara ideal akan satu saat akan muncul daerah Cilegon, hobis-hobis Cilegon akan menanyakan ke pedagang ikan hias di Cilegon mana ikan BKF. Nah kita tunggu momentum itu di Serang misalnya, belum. Kenapa belum? Karena memang brandingnya belum selesai. Kalau sekarang teman-teman datang ke sebuah farm punya produknya, tetapi farmnya tidak dikenal, siapa yang mau beli? Seandainya pun laku, ya harganya nggak akan bisa bagus gitu. Itu. Jadi kita selama ini branding terus. Nah sekarang tahun 2026 kami targetkan, memang pas nih teman-teman datang, ya kami sebetulnya sudah pede gitu. Pede ikan hasil produksi kita sebarannya, katakanlah kalau Indonesia Papua aja mungkin yang belum terkirim. Kalau Sulawesi, Sumatera sekarang lagi kencang tuh, Batam, Pangkal Pinang, Lampung, Palembang, tuh dapat jualan malah kencang ke sana. Kemudian Kalimantan, Malaysia.
Malaysia, ongkirnya saja rate-nya itu 1 box 1 juta tuh. Nah kalau di hobi middle itu nggak masalah, dengan hal yang seperti itu. Tapi kalau hobi pemula, mereka kan berpikirnya kebutuhan pokok. Nanti komunikasinya pasti ongkir jadi masalah, harga ikan jadi masalah. Beda dengan kelas middle itu nggak berpikir begitu. Cara berpikirnya mereka, saya suka ikan itu, bisa nggak ikan itu ada di tempat saya? Berapa undiannya? Beda cara pandangnya, ya gitu. Nah kami juga selain ternak, kemudian konten, kami juga bikin kolam, jasa bikin kolam. Kenapa ini kami lakukan? Karena tadi Serang dan sekitarnya kolamnya nggak ideal. Sebetulnya tujuannya Banten, tapi kenyataannya malah dapat ordernya karena konten di YouTube Surabaya. Jarang sih, kemarin di Gading Serpong, konten terbaru tuh Gading Serpong. Gading Serpong itu kolamnya 6x3, anggarannya luar biasa tuh. Tetapi akhirnya sesuai itu, ikannya pun disesuaikan ya, yang harganya lumayan lah itu. Misalnya kecil-kecil tuh size 30 tuh 2.500.000-an, size 50 harga ikan 5 juta, 5 jutaan. Nah, kan adanya musim salju, kita nggak ada. Jadi kalau bicara grow ikan, tentu akan lebih cepat di Indonesia. Kita bisa kalau ikan 2 tahun 70 cm, bahkan 80 bisa. Karena di Jepang saat musim salju, semua ikan di Natron itu kan masuk ke showroom. Showroomnya kan mereka modelnya tertutup. Ikan itu nggak makan selama 3 bulan. Nah itu yang menyebabkan grownya lambat. Tetapi kelebihan mereka, pakannya luar biasa, seleksinya ketat, indukannya dijaga, akhirnya hasilnya luar biasa. Kalau kita contek itu, kita juga sangat bisa. Saya bicara hari ini misalnya, dari awal saya cerita ini di YouTube, misalnya cerita idealisme, saya akan cetak jumbo, BK itu akan cetak ikan jumbo. Dulu orang nggak percaya, kita juga bahkan disepelekan. Allah, ikan koi Indonesia mau 25 cm, 35 cm buat gendong. Hari ini kita teman-teman bisa lihat ini hasil produksi kita. Sebaran ikan nyampe, nah nanti ada satu titik di mana permintaan hobis terhadap produk kami muncul. Di saat inilah teman-teman datang ke kami, jadi reseller, jadi partner. Itu barangkali itu dulu lah buat awalan. Ini kami ceritakan tujuannya agar teman-teman, kan sebagian pedagang nih bisnis, kemudian hobis. Sebagian banyakkan pedagang, banyakkan hobis ini. Nah, kalau banyakkan pedagang artinya yang saya sampaikan itu cocok. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah ini teman-teman, selamat datang Kang. Ini penasehat Tangerang Raya Koi Community, Kang Dedi Lulu. Nah beliau tuh rajin konten di TikTok. Kolamnya sama lah kayak saya gini. Cilegon, Serang ini sangat potensial secara pasar karena koi. Beliau adalah juri koi show. Nah, Om Putra yang satu-satu Om. Iya nggak apa-apa, gabung biasa, kita juga gabung aja. Memang teman-teman TRKC ini datang ke acaranya teman-teman sebetulnya. Acara di sini itu acara teman-teman ikan hias Cilegon, saya share. Nah itu Om Arul yang itu pakai kacamata itu dari Serang. Nah itu kalau di hobis tertinggi. Biar teman-teman semangat, Banten, Serang dan sekitarnya potensial. Tapi masalahnya kalau bicara koi harus ideal, maka salah satu tugas komunitas ini adalah mengedukasi ke para hobis sebelum memutuskan memelihara koi. Yang wajib ada kolamnya ideal. Bicara kolam ideal nih, rumusnya untuk koi ya, kedalaman airnya minimal 120 cm. Kenapa? Karena kalau kurang dari 120 cm rentan perubahan suhu. 1 meter ke atas
itu kalau musim bulan Juni itu nanti dia akan terjadi swing suhu, ikannya gampang sakit, akhirnya mati. Wajib minimal airnya 120, suhu 150 cm. Yang kedua, sirkulasinya itu minimal 2 kali, kalau kolamnya kecil 3 kali atau 4 kali, misalnya per jam. Misalnya kolam ini 30 ton, Bapak bisa lihat ini pompanya 2, ini pompanya satunya 30.000 liter per jam, 2 60.000. Kolam 30.000, pompanya 60.000, artinya dia terjadi sirkulasi 1 jam itu 2 kali. Makanya walaupun ikannya padat, akan tetap bening. Yang ketiga, filtrasi, ini minimal 30% dari luasan kolam. Nih, rumusnya 30%, ini 6 kali 3, 6 kali 4, ini 1 kali 6, ini 3 kali 6. Filtrasinya harus besar. Itu aja, kalau masalah tampilan dan lain-lain itu saya ralat. Tapi yang penting sistemnya. Kalau misalnya baru-baru pelihara koi, daripada belum bisa bikin kolam beton yang ideal, sebaiknya pelihara pakai PET. Pakai PET aja, pakai filter tong. Daripada bikin kolam beton, kolamnya kayak ideal. Nah, itu pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diberikan apa ya, edukasi kita dari Bapak Tuhan sebagai owner. Untuk selanjutnya, kayaknya ini mungkin udah 4 kalinya kita berbicara di PKP kan fokusnya ke kawasan ya. Kalau apa ya, yang keluarnya belum keluar ya. Karena saya sering kesini juga mengenai kawasan. Kenapa fokusnya ke kawasan keluar? Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Pertanyaannya sudah dijawab dulu. Sebetulnya kami dari awal breeding itu 3 kolosan sama bosante orang Jawa. Tetapi karena saya itu idealis gitu. Jadi ketika produknya belum sesuai harapan, nggak bisa jumbo, kita memang jualnya bukan nggak dijual, jualnya lewat apa? Tidak menggunakan data. Kami masih evaluasi. Bahkan sebagian karena akhirnya orang tahunya BKM itu breeder koi polosan. Itu kan yang jadi sekarang ya. Itu yang jadi kan. Bahkan ada yang ngomong, udah lo ikan polosan aja, nggak usah yang lain. Karena beberapa kali kita jual, bosannya kita masih jauh secara grade. Kalau teman-teman saya buka aja lah. Sekarang bosan kayak nanti kita ke sawah, produk kita banyak bosan. Tapi saya pun masih belum pede, itu bisa jago seperti itu. Bahkan sekarang misalnya kolam 5 tuh, itu kolam 5 itu mayoritas ikan impor. Itu bosan kayak banyak kan soal sampai. Kalau pelakunya pelaku lokal itu, tapi itu lebih parah dari tempat saya. Saya lihat ada salah satu breeder di Jawa Timur jual ikan, saya lihat bagus tuh video. Wah, ikan ini bagus, harganya masih oke lah. Saya tes di 5 ekor. Saya cembung, saya lihat pas gagal produknya. Gagal dari sisi body size. Kan kalau kita yang main kan tahu Pak, ikan kecil kita bisa tahu nih, ini ikan bisa besar atau enggak dari body sumbernya kita. Dari pulangan kita bisa lihat mana ikan yang bisa besar atau dari ikan besar, mana yang enggak sampai ke level itu. Bahkan ada yang level kayak Pak Juri tuh, Putra, terus Pak Kacamata tuh Pak penasihat TRKC, Pak Ketua TRKC. Itu dia bisa lihat lebih dalam lagi. Saya belum ngerti istilah akar warnanya ini masih bisa tumbuh atau enggak, masih bisa naik atau enggak. Mereka sampai selesai, kalau kita belum sampai situ. Berarti ke depan tetap kita sedang usahakan terus sebetulnya, karena kami kendalanya itu dengan lahan yang sekitaran 2 hektar sekarang. Kendala yang kami hadapi adalah kekurangan lahan untuk pembesaran buraya. Kami juga sekarang mencari partnership
baru dapat satu Mas Yudis di apa namanya Pandeglang sana tuh, Jiput, di Jiput kita baru dapat satu partner di Jiput. Nah itu kita butuhkan untuk membesarkan ikan selama 2 bulan di sawah. Dari ikan usia 1 minggu di sini kan kita breeding tuh, dijain di sana, nanti telurnya ditetaskan di sana, 1 minggu kemudian itu masuk ke sawah. Nah kita butuh partner untuk membesarkan selama 2 bulan burayak di sawah. Nanti 2 bulan kita datang, kita seleksi, ambil sekitar 5% yang bagus aja, yang bagus baru. Karena untuk kalau misalnya kita terus ideal untuk bisa nutup operasional atau omset katakanlah 100 juta gitu, itu kita butuh jualan ikan 30 ekor 1 bulan dengan size 70, 75, 80. Ikan 70, 75, 80 ini butuh seleksi 6 kali. Seleksi pertama saat usia 3 bulan, seleksi kedua saat usia 6 bulan, seleksi ketiga saat usia 1 tahun. Yang nggak masuk buang definisinya itu dijual ala kadarnya lah. Terus diseleksi, nanti setelah selesai seleksi ke-6 ikan itu udah nggak ada yang jelek, itu bagus-bagus, nah itu kita besarin. Nah itu yang harga minimal 3 sampai tak terhingga. Nah untuk mencapai itu, karena operasional kita sekitar sekarang 30, kalau saya puspakan jadi 50 juta, maka kita butuh 100. Kalau 100 juta, kalau 100 juta sebulan, berarti kami butuh, karena ke satu kolam sawah kita itu hanya diisi 30 ekor, Bu. Kolam 1000 meter misalnya, itu isinya 30 ekor. Jadi kita butuh berarti banyak banget tuh 36 kolam. Karena sebagian kita pakai untuk pembesaran yang tadi. Tapi kalau itu kita potong, itu kita hilangkan, udah ikan usia 3 bulan, jumlah ikannya udah 100 lah sekali breed, itu tempat kita cukup. Nah sekarang kalau ada teman-teman misalnya yang punya lahan, tertarik bermitra, kami mencari itu. Yang kedua, kalau teman-teman dagang tapi ikannya ikan, kalau kami kan di BKF itu jualannya hanya ikan bagus-bagus aja, Bu. Jadi kami jualannya itu hanya ikan yang kalau lelang itu open bidnya 500.000 dan open bid 1 juta. Di bawah itu kami tidak jualan. Yang datang ke sini pun nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kami bagi pasar. Itu wilayahnya teman-teman yang bermain di pasar ikan. Bukan produk kami nggak ada. Produk kami siapkan di pasar ikan sana. Seminggu sekali kita kirim. Teman-teman yang di Cilegon juga boleh. Sementara memang kebanyakan polosan ya. Tapi ke depan banyak tuh. Tapi grade-nya ya nggak bisa dijual mahal. Ya paling mahal-mahalnya 500, mungkin lah 500 ke bawah. Kalau 500 ke atas, mainnya kita di sana, Bu. Sengaja untuk menjaga. Kalau sampai ikan, kunci breeder itu di situ. Nggak boleh ikan jelek keluar dengan brand mereka sendiri. Jadi jualannya yang bagus-bagus aja. Ke depan juga kita akan keluarkan sertifikat seperti Jepang lah, ada sertifikatnya. Itu barangkali. Saya tanya boleh ya? Berdasarkan marketing tadi saya dengar bahwa kedua, Bapak juga tadi bilang bahwa struktur dari ikan itu Bapak bisa tahu ya? Iya. Artinya kalau seperti itu minimal Bapak itu standarnya seperti ikan Java. Enggak, bukan. Kalau itu kan karena sering melihat, misalnya, samalah. Saya yakin Bapak itu yang sebelah, waktu muda bisa prediksi mana perempuan, ya ini manusia maksud saya, mana perempuan yang ke depan bodinya akan bagus saat usia perempuannya remaja. Bisa kan, Mbak? Bisa pasti.
Belum lima. Itu yang saya tanyakan adalah itu tadi, Bapak bisa memprediksi ikan ini bakal pakai yang ini bisa jumbo. Iya. Kayak itu. Itu Lihatnya dari apa? nih patokannya 3. Jadi kalau bicara sama lah, kayak perempuan juga sama bu. Iya iya ngelihatnya memang begitu. Jadi ada ukuran ikan itu kita bagi 3 nih. Ini kan ikan kepala, dada, kemudian perut, pangkal ekor. Ikan yang bisa besar, bisa jumbo, itu kepalanya besar, dadanya lebar, pangkal ekornya tebal, perutnya tidak buncit. Itu tandanya begitu. Jadi kalau kita lihat ikan yang kecil-kecil itu bukan saya doang, maksudnya teman-teman semua itu juga tahu. Tuh yang di sana lebih tahu lagi. Yang teman-teman juri dan lain sebagainya. Kepala bulat besar. Kepalanya bulat besar, terus dadanya Lebar. Perutnya tidak buncit, perutnya tidak buncit, pangkal ekornya tebal. Nah, kemudian jarak antara sirip atas dengan pangkal ekor itu jauh. Kalau ada ikannya kita bisa lihat. Kan ada ikan koi itu yang sirip atas dengan pangkal ekor tuh nempel. Itu udah nggak mungkin bisa besar. Iya, ada saya di YouTube, ada saya kan di YouTube edukasi konten terus, gitu. Sama Jepang juga gitu. Bahkan itu acuan dari Jepang dibagi 4 gitu. Jadi kalau kita lihat gini, tahu nih, oh ini ikan dari indukan kecil gitu. Semua penghobis yang mainnya semakin lama pasti semakin tahu. Yang kedua, main koi itu kalau sering lihat tempat lain misalnya entah kolam hobis atau breeder, bisa bedain tuh. Selama hanya ikan sendiri yang dilihat, ya tentu merasa ikan kita yang udah paling bagus lah. Tapi begitu melihat yang lain dari sisi besaran gitu. Misalnya dulu, wah ikan saya jumbo, berapa size-nya? 50. Pas lihat, oh ternyata ada yang 85 baru besar. 85 juga belum tentu besar ketika dibandingkan dengan yang 1 meter. Gitu. Itu bisa. Ya. Ya. Yang bermotif itu banyak. Yang utama namanya gosanke. Gosanke itu kohaku. Kohaku itu yang merah putih namanya kohaku. Merah putih hitam namanya ada yang showa, ada yang sanke. Kalau orang sini bilangnya sanke. Gitu. Ini yang misalnya yang dari ikan kecil ini ikan ini warnanya akan berkembang menjadi bagus atau tidaknya itu pengaruhnya dari mana? Maksudnya melihatnya dari mana? Kalau ikan itu kan ikan koi ya. Ikan koi ini ikan prestisius. Prestisiusnya ikan koi yang pertama bukan dari warna. Ikan koi ini bisa prestisius, orang semua kepengen karena 2 hal kan. Pertama ikannya mahal, 1 miliar 900 juta gitu. Sering muncul di show, kita bisa lihat. Tapi kita kan kepengen tuh ikan itu. Nah, tapi kadang-kadang kita karena awam hanya melihat warnanya bagus. Warnanya bagus. Misalnya nih, pembuktiannya. Ikan polosan size 80 cm itu pasti lebih mahal daripada ikan warna 25 cm. Semahal-mahalnya ikan 25 cm itu berapa sih? Nah itu pembuktiannya. Jadi kalau melihat koi itu yang pertama bukan lihat warnanya, bodinya dulu. Bakat ini ikan koi bakat bisa besar gak? Atau kalau yang sudah jadi besaran. Baru yang kedua pola dan kedalaman warna. Melihatnya gitu. Karena kalau warna-warni kecil bentuk kan bukan punyanya koi, itu punyanya koki. Kalau ada ikan koi model seperti itu ada yang namanya tamasaba kan, bukan koi yang sebenarnya gitu.
Jadi paduan sama lah kayak perempuan Bu, gampang. Melihat ikan koi itu acuannya dua, wajah, body. Melihat perempuan juga sama. Perempuan tuh diukur dari dua hal itu. Diukurnya dari wajah dan body. Kalau di koi wajah itu paduan warna gitu kan. Yang kedua body. Sama perempuan juga begitu. Dan itu ukurannya kan mata Bu. Ukurannya mata. Nah disebutnya kan yang bagus cantik gitu. Nah gitu kan. Jadi cantik itu objektif. Acuannya mata dan semua orang punya mata yang sama. Yang pertama pertanyaannya, apakah ikan itu membawa penyakit atau yang tadi disebutkan parameter airnya tidak sesuai dengan ikan yang baru didatangkan gitu loh, ikan baru ini gitu. Tempur pasti sulit, pasti ada aja masalah. Ya sebetulnya walaupun mereka sudah di karantina lama, termasuk dari kita itu sama aja. Bawa penyakit apa parameter air yang Dua-duanya. dua-duanya. Ya. Dari KBR sendiri, langkah apa ketika misalnya ada ikan yang baru dimasukkan yang lagi sakit ini biar normal kembali gitu? Ada langkah sesuatu hal yang saya lakukan selama ini, kita kasih heater, turunin air, kasih aerosil, ya tetap aja jong-jong juga gitu dong. Ya, Yes. itu dia. Nah teman-teman ini ya saya bilang tadi, ini jujur saya katakan ya, biar teman-teman terbuka. Sebetulnya pasar-pasar ikan yang katakanlah ada di Parung, kemudian Jatinegara, Serang, Cilegon, secara pasar itu adalah pasar ikan pemula. Pasarannya pemula. Nah, karena dia segmentasi pasarnya Pemula, misalnya produk dari farm koi, peternak koi yang dilempar ke sana, nggak mungkin ikan bagus, nggak mungkin, nggak mungkin kan? Karena harga di sana nggak bisa mahal, kan itu yang jadi masalah. Misalnya kami buang ikan ke pasar Serang dan Cilegon, itu bukan ikan dari sini. Kalau ikan dari sini kan operasionalnya mahal, ikan juga seleksi, dia rate harganya juga di atas 1 juta. Teman-teman di sana malah bisa mati ikannya, tempat jualannya akuarium gitu kan. Nah, ikan yang kami lempar ke pasar-pasar seperti itu ikan yang menurut kami tidak layak untuk lanjut dibesarkan. Misalnya ikan ini nggak akan nyampe harga 3 juta, ngapain dibesarin, ngabisin pakan operasional gede, itu dijual. Memang kalau main di sana teman-teman tidak akan bisa menghindar dari permasalahan seputar karantina. Nah, saran saya untuk kasus begitu, airnya jangan dibuang semua. Air dari packingan, intinya bakteri yang awal dari sana jangan dibuang semua, masukin ke tempat karantina. Kemudian jaga suhu, ya dengan akuarium sebenarnya harusnya ideal. Beda dengan metode kami misalnya, itu tempat karantina bukan? Ada nggak yang pakai filter selain akuarium? Betul, langsung bisa metode itu dripping, tapi metode dripping ini bisa, cuman kan kalau kecelakaan sulit airnya, nggak mungkin dilakukan, airnya harus beli dan lain-lain. Kalau kami gitu aja,
udah selesai itu karantina, entah dari sawah atau dari kolam kita cukup gitu. Cuma kalau dari sawah lama dan nggak berani kita jual, saya dari sawah itu di karantina 2 minggu untuk dipindahkan ke sini. Kita aja 2 minggu dari sawah baru berani, itu pun dicek dulu takutnya ada kutu atau ada apa. Dari sawah kan susah, kalau di sini kan bersih nih, nggak ada gitu. Nah kalau teman-teman main di sana tidak bisa menghindar dari itu. Yang terbaik karena ini bisnis ya minta refund aja. Biasanya kan petani itu pasti gampang-gampang aja. Udah mas kalau mati kita ganti, kan pasti begitu. Iya. Enaknya petani koi itu petani ikan hias lah. Pedagang itu diamankan. Udah kalau mati kita ganti di kiriman berikutnya. Pasti gitu. Kalau teman-teman mainnya di sana, ya itu sudah makanan teman-teman sehari-hari terkait cara karantina dan lain sebagainya. Seharusnya saya yang tanya, saya nggak ngerti cara itu. Karena kita kan jarang mengalami hal yang seperti itu. Metode yang kita pakai beda. Misalnya metode karantina kita begitu. Dulu saya juga sering mati. Intinya jangan terlalu padat. Karantinanya ikannya jangan banyak-banyak, pompanya harus besar, aeratornya agak kenceng gitu. Itu aja. Kemungkinan mati itu kalau di pasar karena ikannya kan tumpuk gitu ya. Banyak, kebanyakan. Kemarin ikan dari BKF dari sawah langsung mati nggak? Aman. Nah kalau aman, ente udah lulus tuh cara karantina ikan begitu. Murah meriah, pilih sendiri di sawah gitu kan? Iya. Airnya masukin, jangan dibuang semua, biar bakteri yang dari sananya ngikut. Sama jangan banyak-banyak, satu akuarium dikit-dikit aja. Kecuali udah aman 1 minggu boleh dibanyakin, udah bersih gitu. Itu sih. Ada lagi? Kalau cukup, misalnya kita mendingan ngobrol santai, ngopi-ngopi, minum air. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra. Saya kebetulan di TRKC itu jadi wakil ketua. Ganti Om Putni tadinya. Om, sana dong Om. Ya. Koi mau apa ya? Mau apa yang disampaikan di Jobi? Cerita di seputar Solar. Pengalaman aja ya. Saya kira-kira saya awal mulanya penghobi ya. Penghobi udah sekitar 11-12 tahun yang lalu. Hobi kecil-kecilan, beli dulu di pasar Parung. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sini mungkin dulu pernah beli lah pasar Parung atau di pasar-pasar ikan terdekat ya. Terus karena nggak ada kerjaan, akhirnya mulai ikan makin banyak, akhirnya mau diapain, akhirnya dijual pelan-pelan gitu sampai sekarang inilah. Terus menekuni cara memilih ikan show, karena kita harus sebagai penjual ya, kita harus tahu target market kita, mau kalangan, mohon maaf, dari bawah sampai atas kita harus ngerti seleranya seperti apa gitu. Jadi ya mulai belajar dari situ. Semua sih ya ada yang ngajarin ya, ada beberapa teman-teman yang ngajarin yang udah senior, terus dari internet juga banyak. Sekarang kalau dulu susah, 11-12 tahun yang lalu internet nggak kayak sekarang kencengnya kan. Kalau sekarang grup WhatsApp karantina kayak Om Putni gitu, karantina seperti apa bisa di searching aja di Google. Kalau dulu kita harus tiap tempat tuh belajar ya, kunjung visit kayak ini tuh perlu cara lihat ikan, cara karantina, cara lihat kolamnya. Jadi ya gitu, sampai ya pernah beberapa kali ngejuri di event nasional lah gitu. Tapi itu udah beberapa tahun yang lalu. Sekarang balik lagi ke penghobi sama jualan kecil-kecilan aja gitu. Nama ininya, Gitu. Nama ininya Bintaro Koiku. Oh, nama grupnya saya kebenaran
hampir 80% jualannya lewat lelang. Lelang, nama grupnya Bintaro Koifu, lokasinya di Jakarta Selatan. Tapi nggak tahu kenapa jadi nyasar jadi orang Tangerang, saya juga nggak tahu. Ya saya kenal Om Kutni udah lama ya, dari Om Kutni mulai awal cari indukan, menang lelang tempat saya cari indukan sampai ya kita saling support. Saya juga sering lelangin ikan, mungkin paling tinggi Om Kutni ya, paling tinggi. Saya lelangin ikan BKF tuh paling tinggi. 6 juta ya? 6 juta. 6 juta. Yang keeping mana yang keeping? Yang keeping tuh yang keeping tuh. Halo. Jantan Yang 80 keeping. cm ya? 80 cm jantan. Untuk ikan Indonesia lah, kita nggak ngomongin lokal lah. Lebih enak ikan Indonesia itu udah suatu prestasi lah. 80 cm meskipun itu kan polos, tapi kita akui ikan BKF bisa gede, ya bisa dilihat sendiri lah. Gitu. Iya. Dengan segala keterbatasan ya Om Kutni ya. Dengan pelet yang ya dikatakan murah lah, tapi hasilnya maksimal. Gitu. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan atau Bapak-bapak? Paling ini Om, grooming ikan yang baik untuk menghasilkan ikan yang maksimal dari pertumbuhan, pola warna, itu sebetulnya seperti apa? Gini, sebelum itu kita tentuin dulu. Kita ini mau keeping ikan koi, tujuannya kemana? Ada yang buat show, ada yang mau gede, ada yang mau rame tapi kecil-kecil, beda-beda. Itu tentuin dulu. Gitu. Jadi mau seperti apa kita mau keeping? Jangan ya kayak cerita saya tadi, saya jadi salah kaprah. Mau kolam kecil, tapi maunya beli. Akhirnya kan ikan juga nggak maksimal segala macam. Kalau mau ngegedein ikan, pertama kolamnya, kolam, populasi. Kolam ini berikut filter ya, karena filter itu sangat menentukan. Kolam, populasi ikan, pakan, dan sumber air, itu yang nentuin. Kalau mau rame aja sih ya, yang penting sehat, ya kayak ikan konsumsi lah. Kan kadang ada orang yang demen kayak gitu ya, filter seadanya bisa juga, bisa hidup juga. Tapi kalau mau cepet gede, pergantian air itu perlu, pembersihan filter itu perlu, pakan kalau ada rezeki ya naik sedikit-sedikit. Ikan juga, pemilihan ikan harus selektif. Itu aja sih. Gampang sih, semua berdasarkan pengalaman ya. Itu yang Om Kutni bilang tadi, maksudnya kepala, mulut, kepala itu ada hitungannya sebenarnya. Ya nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu lancip. Terus pangkal ekor kalau bisa agak berisi, agak lebar, terus agak berjarak dari sirip tengah. Itu sih yang biasanya ikan yang ciri-ciri jumbo ya. Tapi balik lagi, kalau ikan kayak begitu isinya di kolam terlalu padat, ya nggak bakalan jumbo. Gitu. Populasi idealnya di bawah 40 cm itu 1 ton 2 ekor. Ya, kalau mau ideal ya, kita ngomongin ideal. Kalau kita berkaca ke Jepang, 1 ton 1 ekor. Di Jepang ya, kalau punya Facebook sekarang kan lagi musim panen nih di Jepang nih. Lihat aja matkonnya segede berapa hektar, isinya 30. Jadi ya itu. Makannya berapa kali dalam sehari? Kalau pakan
Gini, koi ini kan ikan nggak punya lambung, jadi dia apa dia makan, dicerna, dibuang. Jadi bukan dia simpen. Jadi sedikit mungkin, tapi sesering mungkin. Jadi boleh sejam sekali, boleh sedikit, tapi sejam sekali. Kalau saya sebelum jam 6 stop. Tapi kalau mungkin ada penghobi lain malam pun kadang dikasih makan, ya tergantung kondisi beda-beda orang lah. Nah, itu balik lagi Bu, itu pentingnya filter. Jadi kalau orang ngomong bikin kolam itu filter itu minimal 30%, itu bukan asal ngomong, itu ada hitung-hitungannya sebenarnya. Jadi nggak bisa juga pakai tong biasa. Kalau mau serius ya harus bikin kolam yang serius gitu. Sayang beli ikan mahal-mahal, dipelihara ala kadarnya gitu kan. Kalau memang bisa gede, jadi gini, saya juga balik lagi, saya dari 80% penjualan saya lewat lelang, 80%-nya itu ikan customer saya lelangin. Jadi ya untuk beberapa orang Menko ini juga investasi. Kalau makin gede misalnya beli 1 juta, ya digedein bisa ada harga lebihnya, kita udah menikmati ya. Jadi ada investasinya lah. Jangan susah-susah ya Pak. Jadi terkait kolam ideal ya, tadi kan kita dari 120 itu ini ya lebih tepatnya. Iya, kalau tergantung daerah ya. Kalau kayak di Jakarta 1,5 meter nggak pakai chiller oke lah. Tapi kalau pakai chiller semeter. Terus untuk ideal jadi kolam yang kita gunakan itu bolehkah misal menggunakan akuarium, menggunakan kolam terpal dengan ideal sama, karena kan beda bahan pasti beda pengaruh terhadap suhu. Ya, kalau akuarium balik lagi mau segede apa akuariumnya? Ada semi terus Kayak palut ya. Kalau itu sih Pak, kalau semi kolam naik itu kalau kita manggil palut gitu naik ya, kayak pelihara koki atau ikan predator arwana itu oke. Asal kayak filternya aja. Balik lagi ke filter. Terus flow kolam juga nentuin. Terus sekarang memang lagi banyak ngetren kolam naik ya pakai kaca, karena dulu koi ini sebenarnya keindahannya dilihat dari atas sebenarnya. Cuman sekarang ada kolam naik semeter pakai kaca yang punuk-punuk kayaknya lebih ngejual ya. Sekarang trennya seperti itulah. Itu dari samping juga dilihat. Kalau terpal balik lagi sampai size berapa gitu. Saya punya teman-teman beberapa orang breeding semi, jadi sampingnya kolam tanah tapi diterpalin kayak AKF ya, ikut nih ya, AKF itu terpal sekeliling, bawah pun terpal, ikannya gede-gede, populasinya terbatas tentu, gede kolamnya ya 5 kolam inilah satu jadi satu kolam, isi paling 40 ekor. 30 ya. Terus dia ganti air sebulan sekali. Kenapa pakai terpal? Buat buang endapan lumpur. Iya, jadi ada ya teorinya beda-beda. Kata orang lumpur nggak perlu, kadang perlu sedikit, ya beda-beda. Gitu.
Terus untuk media penonton sendiri, jadi misal kita yang budgetnya minimal, maka filter yang budgetnya tapi dia bagus lah untuk Gini, kita ngomongin budget ya, kita ngomongin Halo sahabat RK, alhamdulillah hari ini acara di Banten Koi Farm bersama dengan Asosiasi Ikan Hias Cilegon telah selesai, dan juga ada beberapa poin yang kita dapat dan ilmu-ilmu dari sharing-sharing dari teman-teman TRKC maupun juga dari Pak Putni selaku owner dari Banten Koi Farm. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Sekian dari acara ini. Terima kasih Banten Koi Farm, terima kasih Asosiasi Ikan Hias Cilegon dan juga teman-teman TRKC. Tetap semangat selalu teman-teman dan koi lovers. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.